kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas khusus dari saran kalian. Jadi ada salah satu teman kita yang komen di kolom komentar channel YouTube Bon Weekend, dan dia tuh bilang, jadi nama akunnya itu Amargani. Dia itu komen, "Kak, kasih tips wawancara online dong, barangkali SKB-nya ada yang diubah jadi online. Kan BKN lagi menguji SKB online." Jadi karena komen tersebut saya terinspirasi untuk membuat konten ini teman-teman. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan kalau misalnya wawancara kalian berubah jadi wawancara online? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi tips wawancara online yang pertama itu pastikan internetmu tuh stabil teman-teman. Jadi kalau misalnya jadwal udah dirilis, oh ternyata aku tuh hari Senin gitu kan, jam segini misalnya, kamu udah persiapan nih, kamu harus pastiin kalau misalnya internetmu tuh masih ada, kuotanya tuh masih ada. Terus kamu pilih provider internet yang stabil teman-teman. Jangan sampai nanti pada saat nge-video call itu ada gangguan. Terus habis itu jangan sampai kalau misalnya ada gangguan saat kalian video call, itu pasti nggak nyaman teman-teman. Nggak nyaman untuk kalian dan untuk pewawancara. Misalnya nih kalian lagi ngejawab, jadi kan nggak nyaman kalau misalnya tiba-tiba sinyal internet kalian tuh buruk atau terhambat. Nanti kalian saat menjawab pertanyaan itu bakal terputus, dan itu menghubungkan lagi gitu statusnya teman-teman. Jadi jangan sampai wawancara kalian terhambat karena sinyal. Teman-teman, yang kedua adalah setting background dan pencahayaan. Ini jangan kalian sepelein teman-teman, karena ini lumayan faktor yang penting. Jadi kalian bisa nge-setting background wawancara kalian secara pribadi sendiri. Maksudnya kalian setting-setting sendiri, rapihin sendiri dengan background yang rapi teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian udah mikir, aduh kayaknya nggak bisa deh aku natain background yang rapi karena kamar aku tuh berantakan banget gitu, nggak ada waktu misalnya untuk ngerapihin, ya nggak apa-apa, kalian bisa menggunakan background tembok aja teman-teman, tembok polos gitu. Jadi itu aja sih, biar kelihatan lebih formal, lebih siap untuk wawancara. Kalian udah menyiapkan tempat, background. Selain background juga penting, kalian itu bisa nge-setting pencahayaan. Bisa kalian wawancara di depan kalian ada jendela, ada pencahayaan masuk sehingga muka kalian tuh terlihat dengan jelas di kamera. Kalian penting banget lah intinya pencahayaan. Atau dengan menggunakan bantuan lampu, itu sangat menunjang teman-teman. Terus kalian juga harus pastiin kalau misalnya kamera kalian itu jernih. Maksudnya bukan jernih bagus banget gitu, enggak. Yang penting muka kalian tuh bisa kelihatan lah oleh si pewawancara kayak gitu. Jangan sampai kalian melakukan wawancara tapi muka kalian tuh nggak kelihatan, habis itu pencahayaan kalian buruk, jadi gelap gitu hasil gambarnya. Soalnya kan wawancara adalah sesi kayak ngobrol secara formal teman-teman. Jadi kalau bisa diusahakan muka kalian tuh terlihat dengan jelas pada saat video call. Nomor 3, perhatikan baju dan wajah kalian teman-teman. Baju, walaupun kalian wawancara online, baju ini penting banget. Jangan sampai ini cuma wawancara online, udah pakai baju seadanya, nggak usah disetrika, kusut. Jangan kayak gitu teman-teman, karena baju ini penting juga. Siapa tahu kalian ketahuan kalau misalnya baju kalian itu nggak rapi. Jadi sebisa mungkin siapkan baju kalian sebelum wawancara. Kalian minimal disetrika lah, dicuci, disetrika, digantung. Nanti kalau misalnya udah jadwal wawancara, kalian tinggal siap-siap gitu, udah rapih ya teman-teman. Terus habis itu, kalau misalnya kalian ini konteksnya wawancara CPNS, kalian bisa menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam gitu teman-teman. Kalau untuk wanita, kalian bisa menggunakan jilbab warna hitam. Itu pada saat saya mengikuti CPNS itu wawancara, dress code-nya seperti itu. Tapi siapa tahu setiap instansi punya aturan sendiri-sendiri. Pokoknya kalian harus mematuhi aturan dari instansi kalian. Kalian ikuti dress code-nya gitu. Itu hanya contoh aja teman-teman. Terus muka kalian, kenapa sih muka harus diperhatiin? Penting banget teman-teman, jangan sampai kalian tuh terlihat lesu. Kalian tuh juga harus sisiran, harus nata kerapihan rambut. Ini untuk kalian yang laki-laki ataupun kalian yang tidak menggunakan hijab teman-teman.
Untuk kalian menggunakan hijab, kalian juga pastiin kalau hijab kalian tuh rapi, maksudnya nggak kusut gitu. Terus untuk kalian yang wanita, kalian bisa menggunakan riasan yang fresh lah, nggak usah terlalu bold, nggak usah terlalu berat, yang fresh aja udah bagus banget teman-teman. Biar pewawancara tuh betah menatap muka kalian dan semangat. Nomor 4, perhatikan tatapan mata teman-teman. Mungkin kalian banyak yang nggak menyadari kalau misalnya wawancara online itu kalian jangan sibuk hanya menatap layar monitor kalian teman-teman. Karena kalau misalnya kalian menatap layar monitor kalian itu kayak misalnya hasilnya tuh nggak real teman-teman. Kayak nggak real kita tuh saling ngobrol. Kalau misalnya kalian menatap kameranya, itu akan menghasilkan gambar kalian hasilnya tuh real, seperti menatap pewawancara secara langsung. Jadi usahakan tatapan mata kalian itu jangan kemana-mana. Apalagi kalau misalnya kalian lagi mikir, oh ya aku mau jawab apa ya, terus mata kalian ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi usahakan mata kalian itu menatap kameranya, oke? Agar pewawancara tuh ngerasa kalau misalnya kalian tuh bener-bener natap mereka walaupun jarak kalian itu jauh. Nomor 5, gerakan tangan. Perlu kalian sadari kalau misalnya gerakan tangan itu penting banget, karena gerakan tangan ini ngebantu kita buat menyampaikan sesuatu hal. Itu wajar aja, tapi kalau misalnya gerakan tangan kalian berlebihan, itu akan mengganggu dan gak enak dipandang teman-teman. Jadi batas dari gerakan tangan itu sewajarnya aja, jangan sampai berlebihan banget, jangan sampai kalian tuh malah ribet karena gerakan tangan kalian sendiri. Oke, kalian bisa latihan untuk melihat saat kalian ngomong gerakan tangannya harus, jadi kalian bisa latihan, banyak latihan mengatur gerakan tangan kalian agar pada saat wawancara itu udah nggak jadi masalah lagi untuk kalian teman-teman. Oke. Nomor 6, jangan terlihat mencontek. Walaupun ini wawancara online, usahakan banget kalian jangan nyontek teman-teman. Belajar latihan sebelumnya tuh boleh banget, tapi wawancara itu jangan nyontek. Kalau terpaksa banget kalian harus nyontek, aduh aku nggak pede nih, aku takut lupa, aku bawa catatan lah kecil gitu. Boleh aja kalian bawa catatan kecil, tapi jangan sampai saat menjawab pertanyaan kalian sangat terlihat membaca contekan tersebut. Itu nantinya jatuhnya nggak natural, dan siapa tahu nanti pewawancara tahu, oh dia pasti bawa catatan gitu. Intinya nyonteklah dengan senatural mungkin kalau misalnya kalian mau bawa contekan gitu teman-teman. Tapi usahakan jangan sampai kalian nyontek sih, biar obrolannya, wawancaranya itu mengalir aja. Nomor 7, kalian bisa simulasikan wawancara dengan teman kalian. Sebelum hari H, kalian bisa nih latihan simulasi wawancara dengan teman kalian. Sebelumnya kalian bisa siapkan daftar pertanyaannya, terus kalian minta bantu teman kalian untuk menanyakan, seolah mereka menjadi pewawancara teman-teman. Terus saling tanya jawab gitulah. Kalian juga bisa ngerekod atau merekam dari wawancara kalian supaya kalian bisa belajar lagi. Oh ternyata saat wawancara kayak gini harusnya aku jawab kayak gini loh. Oh saat pertanyaan ini harusnya aku jawab seperti ini loh, kayak gitu. Jadi kalian bisa evaluasi diri kalian sendiri teman-teman. Jadi untuk simulasi atau latihan dengan teman kalian itu sebenarnya penting juga sih, biar ngelatih cara bicara kalian, ngelatih mental kalian juga, dan biar kalian tuh nggak terlalu nervous pada saat hari H. Sekian dulu teman-teman tips wawancara online dari kita, semoga bisa bermanfaat. Dan saya mau ucapin terima kasih untuk teman kita yang udah komentar, yang meminta kita untuk membuat konten ini. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya kalian punya saran, kita harus bikin konten apa yang bermanfaat untuk kalian, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Pasti akan kita baca. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.